Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS semester 2. Di sini saya akan membahas materi produk perbankan dan lembaga keuangan, mata kuliah bank dan lembaga keuangan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Agus Solik, sarjana ekonomi magister. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ermawati dengan NIM 29021500034, prodi akuntansi reguler plus atau kelas weekend. Nah, di sini kali ini saya akan membahas dari bank. Bank ini dikenal dengan Bank Sentral Asia atau disingkat menjadi Bank BCA. Nah, di sini ada logonya grup BCA. Nah, PT Bank Sentral Asia Tbk disingkat BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu di Jarum. Nah, di sini saya akan membahas produk unggulan dari Bank BCA. Pertama yaitu ada tahapan BCA. Nah, tahapan BCA merupakan produk simpanan BCA yang paling banyak dipilih nasabah. Tabungan ini dilengkapi paspor BCA yang berfungsi sebagai kartu ATM untuk debit dan tarik tunai. Dengan paspor BCA, nasabah dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, serta melakukan pengiriman dana ke sesama rekening BCA maupun bank lain. Nah, biaya administrasi tahapan BCA mulai dari 15.000 sampai 20.000, tergantung jenis kartu atau paspor BCA yang dipilih. Adapun saldo rata-rata tahapan BCA sebesar 100.000 per bulan, dengan saldo tersingkir sebesar Rp50.000. Terdapat 3 pilihan paspor BCA dengan masing-masing kartu yang berbeda. Nah, kita bahas ya 3 pilihan paspor BCA. Pertama, di sini ada paspor BCA Silver atau biru. Nah, paspor BCA Blue menawarkan limit tarik tunai, transaksi online, kemudian dan debit hingga 7 juta per hari. Sementara transfer melalui mesin ATM dengan paspor BCA Blue dapat dilakukan hingga 25 juta per hari. Paspor BCA Blue dikenakan biaya administrasi sebesar 15.000 per bulan. Nah, kedua di sini ada paspor BCA Emas. Nah, satu tingkat di atas paspor BCA Blue. Paspor BCA Gold memiliki limit transaksi hingga 50 juta di berbagai merchant terkemuka. Biaya administrasi ini, paspor BCA Gold ini sebesar 17.000 per bulan. Kemudian yang ketiga ada paspor BCA Platinum. Kalau kamu aktif melakukan transaksi dengan nominal besar, nah, paspor BCA Platinum dapat menjadi pilihan yang ideal untuk kalian. Sebab limit transfer yang ditawarkan terhitung tinggi, yaitu hingga 100 juta. Sementara biaya administrasi yang dikenakan sebesar 20.000 per bulan. Suku bunga simpanan tahapan BCA mulai dari 0 sampai 1,3%. Nah, paspor BCA Platinum ini bisa digunakan untuk bisnis karena limitnya bisa sampai 100 juta rupiah. Nah, kedua, produk unggulan dari BCA pun ada tahapan ekspresi. Nah, tahapan ekspresi merupakan produk simpanan BCA yang cocok untuk anak muda. Tabungan BCA ini mematok setoran awal cukup terjangkau, yaitu sebesar 50.000 sebagai adminnya. Nah, menariknya, kamu bisa memilih lebih dari 50 desain kartu yang sesuai dengan karakter dan hobi, mulai dari desain bernuansa traveling, fashion, retro, hingga nuansa alam. Di sini tuh ada desain dari kartu ATM-nya.
limit tabungan tahapan ekspresi serupa dengan limit kartu paspor BCA Silver, yaitu sebesar 7 juta untuk penarikan tunai dan 25 juta untuk transfer antar rekening BCA. Adapun suku bunga simpanan tahapan ekspresi ini hingga 0,6% ya teman-teman. Kemudian di sini ada ketentuan untuk daftarnya. Nah, di sini ada tutorial untuk daftar tahapan ekspresi ya. Ini sangat memudahkan untuk kalian ya. Syarat dan cara membuka rekening tahapan ekspresi. Pertama, membuat pembukaan atau secara online di situs Klik BCA atau secara offline di kantor cabang. Nah, kalian bisa melalui online situs Klik BCA atau datang ke kantor BCA langsung cabangnya. Nah, kelengkapannya itu sebagai berikut. Nah, kita pilih usia di bawah 12 tahun. Nah, usia di bawah 12 tahun pun bisa ya teman-teman dengan syarat 1. KTP atau paspor asli salah satu orang tua, 2. Akte kelahiran atau kartu keluarga, 3. NPWP salah satu orang tua. Nah, usia 12 sampai 17 tahun. Nah, di sini kartu pelajar asli, kemudian KTP atau paspor salah satu orang tua. Yang ketiga, surat persetujuan salah satu orang tua yang bisa diunduh di situs BCA. Yang keempat, isi formulir data nasabah perorangan untuk salah satu orang tua sebagai saksi. Nah, kalau di atas 17 tahun, syaratnya itu cuma KTP atau paspor asli dan NPWP jika ada ya. Nah, kenapa nasabah tertarik kepada dua produk dan pelayanan yang menjadikan nasabah tertarik dan memilih tahapan BCA? Bahkan promosi dan marketing yang dilakukan dari BCA itu membuat nasabah memilih dan membuat tabungan untuk bisnis yang terkenal sangat memudahkan untuk mereka. Nah, dilihat dari penelitian 12 Agustus tahun 2015, ratusan nasabah tertarik dengan kemudahan layanan Bank BCA terhadap tahapan ekspresi. Karena kan tahapan ekspresi juga salah satu produk yang tawarannya mudah. Bahkan bermanfaat juga untuk remaja yang bisnis atau traveling bisa membuka tabungan tahapan ekspresi. Nah, kemudian di sini ada persaingan antara bank dan lembaga keuangan. Nah, 1. Bank. Bank biasanya menghimpun dana secara langsung dalam bentuk tabungan. Adanya perebutan sumber daya yang produktif, misalnya deposito, tabungan, dan kredit, sehingga pendapatan menurun dan lebih memilih online. Nah, dikarenakan banyak bank yang dilakukan melalui online, akhirnya bank menurun. Kemudian di sini ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan menghimpun dana secara tidak langsung. Adanya otoritas jasa keuangan atau disingkat menjadi OJK membuat nasabah bank menurun dikarenakan teknologi sosial media yang lebih berkembang. Nah, lembaga keuangan pun dikarenakan adanya aplikasi-aplikasi yang meminjamkan pinjaman online sehingga lembaga keuangan turun drastis sehingga lebih memilih OJK yang lebih berkembang. Nah, di sini ada pesan untuk nasabah. Menurut saya, nasabah Bank BCA lebih memilih terlebih dahulu produk BCA yang ingin digunakan sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini pun agar memudahkan nasabah dalam mengurus produk dari BCA dengan keperluan dan memaksimalkan dengan biaya adminnya. Kebutuhan nasabah pun sangat perlu dilihat untuk memilih produk yang ingin digunakan. Jangan sampai salah memilih yang dapat merugikan nasabah, sehingga bahkan bisnis Anda menjadi terhambat dikarenakan salah memilih produk Bank BCA. Seperti itu ya. Nah, alhamdulillah terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, kritik dan saran diperlukan untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.